溢出的天才罗峰是我99唯1号目标，我会上。为了便于考察任务取得画面，如我透过的。拜见城主大人。是宇宙巅峰层眼神36重，未入门兽神意境的奥妙。老师。 里每一匹刚吸纳的天才，兽神尊者可是有很多的，大致能轻松覆盖1米，你好好参悟，也可以用来战斗。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-176. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 175. Kemarin Laofeng memutuskan untuk kembali ke kota kekacauan demi melanjutkan latihannya, karena dia sadar betul kalau bahaya di alam semesta jauh melampaui apa yang dia bayangkan. Kedatangan Laofeng disambut dengan baik oleh Truyan. Ia bahkan menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli beberapa metode rahasia agar dapat membantu Laofeng bertambah kuat lagi. Di sini Laofeng berkeinginan untuk menguasai seluruh hukum di monumen kekacauan dengan menggunakan ketiga tubuhnya. Karena dengan gitulah Laofeng dapat melakukan pemahaman dalam waktu yang singkat. Setelah hampir menguasai semua hukum itu, Laofeng langsung saja melakukan tantangan pada jembatan Tongtian. Apa yang dia lakukan itu telah membuat semua orang terkejut. Pasalnya, Laofeng berhasil melewati beberapa lantai dengan mudah. Dan pada puncaknya, Laofeng telah sampai juga di lantai 13. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pada akhirnya, Laofeng telah berhasil menyelesaikan lantai 13 dan membuat orang yang meremehkannya pun menjadi sangat terkejut. Sedangkan beberapa orang lainnya saatlah senang dengan pencapaian Laofeng. Atas apa yang terjadi, Changbo berencana untuk melaporkan hal ini kepada manajemen puncak. Karena pencapaian Laofeng sangatlah mengesankan. Seketika saja perhatian pun tertuju kepada Laofeng. Truyan juga tahu kalau Master Jujian ingin mengangkat Laofeng sebagai muridnya. Sebaiknya mereka itu harus segera bertindak karena pasti banyak orang yang ingin menjadikan Laofeng sebagai muridnya juga. Informasi ini sudah menyebar kemana-mana. Pesta juga telah dilakukan oleh rekan-rekan Laofeng. Sedangkan di sebelah lain, Ratu Serangga Zerg agak kesal karena demi mengalahkan target nomor 1 mereka telah menghabiskan begitu banyak energi. Dan sekarang muncul lagi seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 1 juta tahun. Yang ia maksud adalah Laofeng. Bahkan rumor mengatakan dia sebanding dengan Kedi. Serangga Zerg telah menjadikan Laofeng sebagai target utama demi dapat menghabisinya. Mereka pun harus mempersiapkan pasukan yang lebih kuat lagi. Di sisi lain, Long Yu memberitahu Master Jujian untuk segera bertindak, karena takutnya Laofeng akan berpindah kepada orang lain. Master Jujian pun menyinggung Kedi yang merupakan murid dari penguasa kota kekacauan yang memiliki kekuatan setara dengan Ratu Serangga Zerg. Namun sayang sekali Kedi harus meninggal sebelum mencapai puncak kejayaannya. Hanya sedikit orang saja yang dapat menandinginya. Jadi dengan kemunculan Laofeng sekarang, maka ia itu layak mendapatkan pelatihan yang lebih baik. Sin berpindah kepada Laofeng yang menemui Truyan, yang ternyata dia itu telah mendapatkan 392 email dan juga 13 pemanggilan. Mereka semua berkeinginan menjadikan Laofeng sebagai muridnya. Bahkan ada sosok yang jauh lebih kuat. Jadi Truyan pun mempersilakannya untuk memilih. Sebenarnya Laofeng itu ingin Truyan tetap menjadi gurunya. Namun dia mengingatkan kalau orang kuat membutuhkan banyak guru. Jadi Truyan akan memilih satu sosok yang cocok untuknya, di mana beliau adalah penguasa kota kekacauan. Seketika saja pesan-pesan ini pun menjadi sedih dan menghapus diri mereka.
Sosok penguasa kota kekacauan sangatlah kuat. Ia bahkan mampu menghapus keberadaan dua orang abadi menjadi abu. Bahkan ketika dia memimpin, tidak ada yang berani menyerang kota kekacauan. Sosok ini juga adalah puncak di antara 3 ras manusia teratas. Meskipun penguasa kota masih belum menerima Lo Feng sebagai muridnya, tapi dia telah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepadanya dan memberitahu kalau dia ingin Lo Feng menjadi murid penguasa kota. Ini adalah kesempatan langka untuk Lo Feng terima. Ia pun pergi ke tempat penguasa kota berada. Tempat ini tidaklah sembarangan orang yang diizinkan masuk, karena dilindungi oleh para penjaga kuat. Tapi karena Lo Feng datang atas permintaan penguasa kota, jadi dia pun dipersilakan untuk memasuki tempat itu. Sebuah celah ruang pun muncul dan saat jugalah muncullah sosok yang tidak begitu asing, yang mana dia adalah Vic. Semua orang memanggilnya sebagai pelindung penguasa kota, sedangkan nama Vic merupakan nama samaran untuk ia menjalankan misi. Nama ia sebenarnya adalah Gui Hijun. Selain itu dia jugalah yang bertanggung jawab atas misi yang sebelumnya Lo Feng selesaikan. Ia memuji penyelesaiannya karena itu sudah lebih dari apa yang dirinya harapkan. 为了便于考察任务取得画，还有便于第3环任务。 Berhubung penguasa kota sudah menganggap Lo Feng sebagai muridnya, jadi bisa dikatakan mereka ini adalah saudara seperguruan. Ia pun mempersilahkan Lo Feng memanggilnya sebagai saudara kedua. Gui pun menjelaskan kalau guru mereka memiliki 3 avatar. Sosok yang mengawasi kota adalah penguasa pembunuh dan juga adalah avatar guru mereka. Tidak peduli Lo Feng bertemu dengan avatar yang mana, tapi dia itu harus tetap bersikap hormat. Lo Feng baru tahu kalau kota kekacauan dilindungi oleh 1 klon saja. Gui pun mempersilahkan Lo Feng untuk masuk ke dalam tempat penguasa kota. Baru saja menginjakkan kakinya, Lo Feng langsung dapat merasakan kekuatan dari sang penguasa kota, yang mana kekuatannya itu tidaklah main-main. Di dalam sana, Lo Feng juga dapat merasakan adanya 8 jenis energi hukum rendah. Bagi Lo Feng ini bukanlah layaknya sebuah istana, melainkan reruntuhan perang puncak yang cukup mengerikan. Ia tidak menduga orang yang mendominasi tempat ini adalah gurunya. Gui pun memberikan hormat karena di depan mereka adalah sosok tuan istana. Seketika saja muncullah kekuatan yang cukup mengerikan, diikuti juga dengan pecahan ruang. Ini semua berasal dari kendali hukum. Bahkan hukum ruang membentuk roh harta karun dan tubuhnya. Kekuatan ini layaknya menembus hukum waktu. Sosok penguasa kota pun langsung saja memanggil nama Lo Feng. Baru saja mendengarnya, Lo Feng bisa merasakan kalau tubuhnya sedang berusaha untuk melindungi jiwanya. Sebab ia merasakan sedang tenggelam dan mengapung di dalam lautan kesadarannya sendiri. Seluruh klon tubuh Lo Feng pun memberikan hormat kepada penguasa kota. Atas penguasaan hukum yang sosok ini kuasai, maka bisa dikatakan juga kalau dia adalah esensi puncak dari alam semesta itu sendiri. 手中掌控无尽法则能量，形成了他的宝轮和躯体。如我透过的，拜见城主大人，是宇宙巅峰存在。 Penguasa kota memuji bakat hebat yang dia miliki. Tidak hanya praktik metode rahasia milik perusahaan saja, namun Lo Feng juga telah memiliki darah yang kuat di dalam tubuhnya. Ia sendiri dapat merasakan koneksi artistik dewa binatang di dalam tubuh Lo Feng. Ini membuat dia agak panik karena bisa saja penguasa kota mengetahui klon Musa dan binatang bertanduk emas di dalam dirinya. Penguasa kota yakin kalau Lo Feng telah menerapkan banyak hal dari patung dewa binatang. Ia menjelaskan kalau dia sudah menyaksikan perubahan dunia yang tidak terhitung jumlahnya, bahkan sampai penciptaan alam itu sendiri. Ia juga sudah sering melihat para jenius yang telah lahir, dan kini mereka telah menjadi sosok tulang punggung di perusahaan. Namun sayang sekali banyak yang terjadi, bahkan para pengganti yang dianggap layak harus jatuh dalam kematian. Sampai saat ini bakat Lo Feng adalah yang paling menarik perhatiannya. Namun sebagai guru, ia ingin Lo Feng meningkatkan kekuatannya sendiri. Penguasa kota akan memberikan sebuah ujian, di mana setelah menyelesaikan semua itu, Lo Feng baru dapat dia terima sebagai murid. Tentu Lo Feng tidak akan melepaskan kesempatan tersebut. Ujiannya penguasa kota berikan adalah menyempurnakan leper pertama Dewa Binatang 7 Pembunuh. Waktu yang dia berikan adalah 3000 tahun. Ini sebenarnya adalah teknik ciptaan Sidolo dan harus menyatukan hukum ruang dan emas.
Teknik ini bukanlah hal yang mudah untuk dikuasai. Bahkan sejenius Lian Luo sendiri membutuhkan waktu 3000 tahun. Gui tidak menduga gurunya akan memberikan ujian sulit ini kepada Lo Feng. Dengan percaya diri, Lo Feng akan menerima ujian tersebut. Waktu pun terus berlalu dan Lo Feng memanfaatkan waktu ini untuk terus berlatih. Ia juga mengandalkan 3 tubuhnya agar dapat menyelesaikan semua ini dalam waktu yang lebih cepat lagi. Dan untuk mencapai persyaratan kematangan kekacauan, Lo Feng sampai berlatih siang dan malam. Gui juga memberikan bantuan kepadanya. Lo Feng telah menerapkan semua yang dia pelajari dari monumen kekacauan 9 bulu, yang membuat dia dapat mengerti hakikat dari 108 ruang. Selain itu, ia mempelajari 36 tingkat kontak mata demi bisa menjadi pondasi kokoh dalam teknik Dewa Binatang 7 pembunuh tingkat pemula. Untuk penggabungan hukum ruang dan emas yang Lo Feng miliki berjalan dengan lancar. Ia tidaklah mengalami kendala apapun, bahkan dapat lebih mengerti mengenai misteri koneksi artistik dari Dewa Binatang. Sebenarnya memahami hakikat 108 ruang membutuhkan waktu 3000 tahun. Tapi Lo Feng itu berhasil mencapainya dalam waktu 100 tahun saja. Ia menjadi bangga karena tidak salah memilih Lo Feng sebagai pewaris dari meteoroid. Ia pun mempersilahkan Lo Feng untuk pergi ke turnamen kualifikasi Master Domain yang diadakan sekali dalam 1 milenium. Lo Feng paham dan dia langsung saja berhadapan dengan murid yang sebelumnya meremehkan dirinya. Selama dia itu bacot, Lo Feng langsung saja melancarkan serangan yang membuat pria tersebut dikalahkan dengan mudah. Perlahan-lahan namun pasti, Lo Feng yang awalnya berada di peringkat paling buncit mulai naik seiring berjalannya waktu. Bahkan semua orang serta terpukau akan kehebatannya itu. Begitu pula dengan Uka dan juga Rong Jun. Dalam pertarungan itu, Lo Feng menunjukkan teknik hebat yang dia miliki. Bolan juga tidak lupa memberikan selamat atas pencapaian yang dia dapatkan. Selama kompetisi ini berlangsung, kegilaan telah menyelimuti para penonton karena peringkat Lo Feng terus meningkat. Cody bahkan sedih karena perjuangannya selama 3000 tahun dikalahkan oleh Lo Feng. Mereka juga kesal karena harus terlahir di era sama dengannya. Xino berpindah ke sebuah tempat di mana terlihat ada para gadis yang sedang menari untuk Yanzu. Ia senang karena meskipun di penjara namun dapat memasuki alam semesta virtual dengan bebas. Ia pun bertanya mengenai kabar dari Lo Feng. Setelah tahu kalau Lo Feng menjadi pertama dalam kompetisi pertarungan penguasa domain, membuat Yanju terdiam, yang mana sepertinya dia sangatlah kesal atas pencapaian Lo Feng. Sementara itu Lo Feng masihlah berlatih di kota kekacauan. 900 tahun sudah berlalu dalam sekejap. Mungkin di bumi ini sudah 3000 tahun berlalu. Selama periode tersebut, manusia bumi telah lama tersebar di Bima Sakti. Bahkan di galaksi lain yang memiliki peradaban maju juga ada sejumlah manusia bumi. Sementara Lo Feng masihlah fokus dalam proses mempelajari level pertama Dewa Binatang 7 pembunuh. Monster tanduk emas sangat ia andalkan dalam pembelajaran itu. Lo Feng telah memahami tentang hukum integrasi koneksi roh binatang dan ruang Jinyu. Ini bisa dikatakan saling berkaitan satu sama lain. Lo Feng pun berencana untuk segera menyelesaikan pembelajarannya, di mana ia pun bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa pada dirinya. Di sisi lain, Gui pergi menemui penguasa kota. Sesuai arahan, setiap 10 tahun sekali dia memberikan pengajaran kepada Lo Feng. Namun dia merasakan sesuatu yang berbeda, karena pemahaman Lo Feng terhadap patung Dewa Binatang terlalu cepat. Bahkan selama lebih dari 3 bulan, Lo Feng tidaklah mengalami kesulitan apapun. Sampai sekarang ia hampir mencapai level pertama Dewa Binatang 7 pembunuh. Apa yang Gui rasakan benar terjadi, karena Lo Feng teruslah berusaha dan merasakan kalau dia sudah hampir selesai. Setelah semua itu, Lo Feng pun menemui penguasa kota, yang mana dia itu melihat sudah seberapa jauh Lo Feng memahami level pertama Dewa Binatang 7 pembunuh. Lo Feng paham, jadi sadar jugalah dirinya pun mulai melepaskan armor Mo Yanfin dan membentuk armor baru dari Dewa Binatang. Sadar jugalah Lo Feng mulai menunjukkan seberapa jauh pemahamannya pada level pertama Dewa Binatang 7 pembunuh. Dengan sekali serangan saja, Lo Feng dapat menghancurkan beberapa planet yang diciptakan oleh penguasa kota.
Ia pun memberikan pujian kepadanya, karena Lo Feng hanya perlu waktu 800 tahun saja untuk menguasainya. Jadi mulai hari ini, penguasa kota pun secara resmi menjadikan Lo Feng sebagai muridnya. Lo Feng paham dan segera memberikan hormat kepadanya. Melihat pemandangan ini mengingatkan penguasa kota kepada Kedi. Sayang sekali kala itu dia harus mati di tangan Serangga. Andai saja kali itu ia dapat memutar waktu, maka penguasa kota tidak akan membiarkannya mati. Penguasa kota pun memberitahu kalau ia memiliki 32 murid. 25 di antara mereka adalah Master Kosmik. Dan usia Lo Feng sekarang, maka pasti sangat mudah baginya untuk mencapai puncak raja. Mulai sekarang, Lo Feng dapat melewati alam semesta virtual untuk menemui dirinya di Pulau Guntur. Selain itu, selama Lo Feng dapat mencapai level remaster, maka ia boleh datang sekali ke kota kekacauan. Dibawa ke alam semesta maya, di mana Yanju yakin kalau Lo Feng yang masih di kota kekacauan tidak mengalami perkembangan apapun. Sampai akhirnya dia pun dibuat terkejut setelah tahu kalau penguasa kota kekacauan telah menjadikan Lo Feng sebagai muridnya. Di saat Yanju sedang kesal-kesalnya, berbeda dengan apa yang terjadi di bumi, di mana saat ini Lo Feng menjadi idola banyak orang setelah apa yang dia lakukan sebelumnya. Bahkan saking banyaknya orang di sana membuat para bawahan Lo Feng kesulitan. Alasan Lo Feng kembali ke bumi tentu untuk menemui Shu Xin dan seluruh anggota keluarganya. Murid Lo Feng secara langsung seketika saja membuat para wanita pingsan. Bahkan ada beberapa orang yang ingin memberikan Lo Feng hadiah. Babata senang karena ada begini mereka dapat dengan mudah membeli bahan-bahan untuk meningkatkan kekuatan. Selain itu, Lo Feng memiliki 3 tanaman pemakan jantung. Untuk dapat membudidayakannya, setidaknya mereka membutuhkan biaya 900.000 yuan. Walaupun mereka memiliki air suci, tapi tetap saja Mo Yanfin dan rumput pemakan hati membutuhkan hal lain. Setelah semua itu, kita dibawa ke Gunung Tongtian. Tujuan Lo Feng kemari tentu adalah untuk kembali menantang Gunung Tongtian. Ketiga penjaga sudah cukup lama tidak bertemu dengannya, setidaknya sudah jutaan tahun. Kini mereka pun penasaran sudah berapa banyak Lo Feng berkembang. Pertarungan pun telah terjadi dan kali ini Lo Feng percaya dengan kemampuan yang ia miliki. Dirinya juga berkeinginan untuk mengalahkan lantai pertama pada Gunung Tongtian agar bisa mendapatkan hadiah sebanyak 3 miliar poin. Namun tetap saja menghadapi 3 penjaga ini bukanlah hal yang mudah, karena Lo Feng harus berhati-hati sebab mereka memiliki kerjasama yang sangat baik. Benar saja, Lo Feng pun dipaksa untuk menggunakan teknik Dewa Binatang, yang mana hal itu pun seketika meningkatkan kekuatan pertarungannya. Serangan dari para penjaga pun dapat dia tahan dengan mudah. Ia juga berjanji kepada mereka kalau kali ini dialah yang akan menang. Perkataan Lo Feng bukan sekedar omong kosong, karena beberapa serangan yang dia kerahkan telah membuat para penjaga kerepotan. Ia bahkan sempat mementalkan salah satu dari mereka. Dengan teknik Dewa Binatang, kecepatan Lo Feng juga meningkat. Akan tetapi dia itu sempat lengah yang mengakibatkan ketiga penjaga berbalik unggul. Beberapa serangan terus mereka arahkan kepada Lo Feng, baik itu serangan secara langsung maupun ilusi. Tapi lagi dan lagi teknik dari Dewa Binatang terlalu kuat. Pedang lawannya juga berhasil dia hancurkan. Bahkan hanya dalam 1 kali cakaran saja, lawannya itu pun langsung saja dia habisi. Tidak berhenti sampai di situ saja. Kedua penjaga yang tersisa tidak dapat berkutik di hadapan Lo Feng dan juga harus menyusul rekannya. Pada akhirnya kemenangan pun telah berhasil Lo Feng dapatkan. Ketiga penjaga kini mulai menghormati Lo Feng. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau pertemuan sedang dilakukan untuk membahas Lo Feng. Karena perkembangannya terlalu pesat membuat beberapa orang takut. Dia itu malah akan menjadi ancaman besar bagi perusahaan. Semua ini sepertinya dipimpin oleh pria bernama Boswan. Long Yun tidak menduga kalau mereka ini sudah sangat berani memberikan tekanan kepada Lo Feng, yang adalah murid langsung dari penguasa kota kekacauan. Tentu Boswan agak panik dengan kondisinya ini. Sedangkan Lo Feng sendiri tengah fokus dalam perkembangan klon Mosa dan binatang bertanduk emasnya. Sekarang adalah saatnya tubuh manusia Lo Feng untuk mengalami kenaikan.
Kembali lagi kepada Long Yu. Ia menjelaskan kalau Gunung Tongtian yang tidak pernah sekalipun ditembus oleh siapapun kini berhasil Lo Feng lewati. Dia bahkan sudah naik ke tingkat ranah Roadmaster. Dengan mendapatkan 3 miliar poin, maka sudah jelas kalau status Lo Feng akan kembali meningkat. Alhasil orang-orang yang hendak menekannya pun menjadi tidak berani. Sino berpindah lagi kepada Lo Feng yang bertemu dengan penguasa kota kekacauan. Siapa yang menyangka kalau dia telah mengetahui tentang keberadaan binatang bertanduk emas pada diri Lo Feng. Ini tentu saja telah mengejutkan mereka. Penguasa kota pun mulai menunjukkan dirinya yang membuat Lo Feng panik. Pasalnya, jika dia sampai dianggap sebagai musuh, penguasa kota bisa saja melenyapkan dirinya dalam sekejap. Alhasil Lo Feng pun mencoba melakukan sesuatu. Tapi penguasa kota telah dengan mudah mengeluarkan jiwa Lo Feng. Dan juga telah mengeluarkan monster tanduk emas dan klon Mosa secara paksa. Di hadapan penguasa kota tidak ada yang dapat disembunyikan darinya. Ia juga telah melihat berbagai latar belakang yang memasuki kotanya. Dan sejak itu jugalah ia tahu tentang inti dalam diri Lo Feng. Ternyata penguasa kota sudah tahu hal ini sejak lama. Ia pun menenangkan muridnya karena bagaimanapun binatang bertanduk emas sudah berada di bawah kendalinya. Selain itu, penguasa kota masih menganggap Lo Feng sebagai bagian dari ras manusia. Mendengar apa yang ia katakan membuat Babata dan Atuka lega. Bahkan mereka itu tidak sadar telah berpelukan. Penguasa kota lalu memberikan plat prajurit binatang. Ini berbeda dan apa yang dimiliki oleh Chirodo karena memiliki tekanan yang kuat. Sebagian besar orang telah mencoba kultivasi dewa binatang, dan yang bisa melakukannya adalah Horde Master bernama Kisa. Jadi tidak sembarangan orang yang dapat menggunakannya. Lo Feng sungguh terpukau kepada gurunya, pasalnya dia menganggap binatang bertanduk emas berada pada level menengah saja, dan bukan ancaman besar baginya. Bahkan di matanya juga, Kisa hanyalah seorang prajurit biasa. Lo Feng sepertinya akan menggunakan pelangkat ini sebagai senjata barunya. Di sini penguasa kota mulai melakukan sesuatu dengan retakan ruangnya. Sepertinya ada hal yang luar biasa telah ia panggil. Dan benar saja muncullah semacam harta karun yang disebut sebagai Devouring Wheels. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang harta ini. Jadi Lo Feng diminta untuk merahasiakannya. Karena jika para penguasa alam semesta yang tergila-gila akan kekuatan pasti datang untuk merebut harta itu. Penguasa kota akan memberikannya kepada Lo Feng. Dia itu dapat berlatih dengan hal itu dan bisa mengubah ukurannya sesuka hati. Dengan sayap ini, melakukan perjalanan dengan jarak miliaran kilometer dapat dilakukan dengan mudah. Ukurannya bahkan bisa diubah seperti sel. Sayap ini sangatlah unggul dalam melarikan diri maupun penyerangan secara langsung. Penguasa kota akan memberikan bimbingan kepadanya, dan Lo Feng harus berlatih dengan hati-hati. Setelah menerima harta ini, Lo Feng yang sudah dianggap layak pun akan diutus pergi ke medan perang luar atau alam rahasia dari alam semesta. Ini juga akan menjadi pelatihan hidup dan matinya. Perjalanan tersebut sangat berbahaya dan banyak jenius yang mati dalam pertarungan itu. Penguasa kota meminta Lo Feng mempersiapkan diri dengan baik. Setelah ia cukup yakin akan kemampuannya, Lo Feng dapat menemui dirinya. Alasan mengapa penguasa kota memberikan sayap itu kepada Lo Feng, sebab dia tidak ingin apa yang terjadi kepada Cody juga terjadi kepadanya. Penguasa kota berharap Lo Feng dapat kembali dengan baik-baik saja. Di sisi lain, Yanju kembali mendengar tentang pencapaian besar yang telah Lo Feng dapatkan. Ia pun menjadi kesal karena di saat Lo Feng terus membuat rekor, dirinya malah terjebak dalam kurungan penjara selama 1000 tahun lagi. Yanju yang murka pun melampiaskan semua itu kepada para gadis di sana dan juga pelayannya sendiri. Sino berpindah lagi kepada Lo Feng yang tengah bermeditasi. Tidak terasa sudah 300 tahun berlalu. Lo Feng pun menemukan jawaban dari gambar keempat dan kelima dari Jiun Coast Cup. Ini setara dengan melewati lantai 15 jembatan Tongtian. Lo Feng juga mengkombinasikannya dengan buku Dewa Binatang dan Bulu Ganas, serta memadukan rahasia yang dia temukan dalam memori warisan. Lo Feng akan mencoba menggabungkan binatang bertanduk emas dengan sayap pemberian gurunya. Kita pun mulai diperlihatkan dengan perubahan yang terjadi pada monster tanduk emas.
Dengan sayap ini tentu saja pergerakan dari monster tanduk emas menjadi semakin cepat berkali-kali lipat. Sedangkan 3 miliar poin yang dia dapatkan telah Lao Feng tukarkan ke catatan ruang volume 4-6. Tidak hanya itu saja, banyak harta lainnya dibeli oleh Lao Feng untuk dapat meningkatkan kekuatannya. Dengan harta ini juga perkembangan dua tanaman Lao Feng juga telah meningkat dengan pesat. Kini Lao Feng mulai fokus dalam perkembangan teknik 7 pembunuh dewa binatang level 1. Semakin dalam pemahamannya, maka Lao Feng semakin yakin ia sudah siap untuk melakukan perjalanan. Ia pun berpamitan dengan gurunya. Turian berharap kalau muridnya itu dapat kembali hidup-hidup. Ini adalah perjalanan yang sangat berat untuk Lao Feng lakukan, karena dia akan keluar dan menjelajahi alam rahasia. Semua ini karena Lao Feng telah mencapai ranah Horde Master, jadi dia itu harus menerima ujian hidup dan mati. Sebuah tradisi dari perusahaan alam semesta virtual yang sudah ada selama miliaran tahun. Lao Feng pun diminta untuk memilih akan pergi ke alam rahasia mana. Yang ternyata dia itu memilih medan perang elektromagnetik. Di sana dipenuhi oleh begitu banyak ras asing seperti klan otomat, klan setan, dan klan serangga. Ketiga kelompok tersebut berdekatan dengan wilayah manusia mereka, yang mengakibatkan perang terus berlangsung. Bisa dikatakan kalau di antara ketiga ras tersebut, klan Zerg lah yang paling berbahaya. Cody bahkan harus dikalahkan oleh serangga Zerg. Mendengar apa yang gurunya katakan, Lao Feng pun paham dengan betapa beratnya ujian ini. Penguasa kota pun memberikan semacam tanda kepadanya. Jika Lao Feng dalam bahaya, dia itu dapat menghancurkan hal itu agar ia bisa datang membantunya. Penguasa kota bahkan berjanji akan datang secepat mungkin. Pada akhirnya, Lao Feng pun memulai perjalanan pertamanya untuk pergi ke alam rahasia. Karena ujian ini sangat berat, jadi Lao Feng telah mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan dua tanamannya sudah berada di tingkat immortal. Lao Feng juga akan mencari tempat rahasia untuk menaruh cermin abadi yang dirinya gunakan sebagai transmisi di saat kritis. Ada dua hal yang Lao Feng persiapkan dalam perjalanan itu, yang sepertinya dia sudah menyiapkan segalanya. Di alam dunia ciptaannya, Lao Feng pun menemui Irina, yang mana ia pun melihat dengan jelas kalau kini dirinya sudah memiliki begitu banyak pasukan dari serangga Zerg. Setidaknya ada 3 juta serangga armor harimau, 10.000 menara pemburu raja, dan 1 miliar serangga pemburu. Semua serangga ini sudah siap memberikan perlindungan kepadanya. Melihat semua itu membuat Lao Feng senang dan dia pun memuji apa yang Irina lakukan. Selain itu, Lao Feng juga telah membeli bahan lagi supaya Irina dapat menambah 1 juta lagi pada serangga Raja Batu Besi. Namun bagi Irina, menambah 1 juta pasukan lagi menyebabkan mereka boncos karena Raja Batu Besi terlalu mahal. Tapi Lao Feng akan tetap melakukannya karena dia tahu kalau pasukan dari serangga Zerg memiliki jumlah yang jauh lebih banyak. Bahkan 10.000 pasukan dapat melakukan serang besar. Tapi jika menggunakan 1.000 pasukan, maka mereka dapat saling bekerjasama untuk menyerang secara diam-diam. Oleh karena itulah, Lao Feng ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas dari para serangganya. Terlebih lagi, para serangga armor harimau merupakan petarung terbaik. Irina pun sadar dengan apa yang sedang tuannya rencanakan, jadi dia akan melakukan apa yang Lao Feng minta. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana terdengar kalau perang besar akan terjadi dan para prajurit muda pun diminta untuk bersiap. Karena petarung itu akan dilaksanakan di luar domain mereka, para pasukan juga diminta untuk selalu mendengarkan perintah dari setiap atasan. Dengan berkumpulnya para prajurit muda, tentu akan ada beberapa kepala yang harus disatukan. Sebab jika tidak, para lawan akan mendominasi jalannya pertarungan. Pertarungan ini kemungkinan besar akan terjadi di medan perang ke-7.
都是战场。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.